Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, kembali lagi bersama Ibu Aulia pada mata pelajaran fikih. Nah, dengan materi kita kali ini yaitu tentang ketentuan dan tata cara memandikan jenazah. Apakah kalian sudah siap belajar? Oke, nah kalian siapkan alat tulisnya ya, dan jangan lupa absen di kolom komentar. Nah, anak-anak, pembelajaran kita kali ini yaitu untuk kelas 11 Madrasah Aliyah. Oke, nah jadi anak-anak, pembelajaran kita kali ini tentang ketentuan dan tata cara memandikan jenazah itu sangat penting. Maka dari itu, Ibu harap kalian belajar dengan bersungguh-sungguh pada pertemuan kita kali ini. Oke, adapun submateri pada pertemuan kita kali ini yaitu yang pertama ada ketentuan memandikan jenazah, ada syarat-syarat, ada siapa saja orang yang berhak memandikan jenazah, dan juga ada persiapan apa saja sih yang harus kita persiapkan dalam memandikan jenazah, dan ada tata cara memandikan jenazahnya. Oke, nah tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengetahui ketentuan memandikan jenazah, dan selanjutnya peserta didik diharapkan mampu mengetahui praktik memandikan jenazah. Nah, oke, itu untuk tujuan pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya kita akan memasuki kepada sebelum itu Ibu mau tanya dulu sih, apakah wajib bagi kita untuk mengetahui nih, untuk kita bisa untuk memandikan jenazah? Iya anak-anak, jadi memandikan jenazah ini sangat-sangat diperlukan. Ini tuh harus kita ketahui ya sebagai orang muslim, karena mau tidak mau kita juga akan menjadi jenazah, kita juga akan meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu kita harus belajar tentang tata cara memandikan jenazah ini. Oke, langsung saja ke materi selanjutnya. Ke materi yang pertama yaitu tentang ketentuan memandikan jenazah. Oke anak-anak, nah sekarang kita memasuki kepada materi yang pertama yaitu tentang ketentuan memandikan jenazah. Nah anak-anak, memandikan jenazah ini hukumnya merupakan fardu kifayah, yang dimana jika di dalam suatu kampung terdapat orang yang meninggal, maka harus ada salah seorang yang melakukan memandikan jenazah, yang mengurusi jenazah. Maka kewajiban tersebut menjadi gugur bagi suatu kampung tersebut. Nah, adapun ketentuan memandikan jenazah yaitu yang pertama, jenazah laki-laki harus dimandikan oleh laki-laki lagi, dan untuk jenazah perempuan harus dimandikan oleh perempuan juga. Itu yang pertama. Yang kedua, suami maupun istri boleh memandikan jenazah pasangannya. Misalnya ada sepasang suami istri yang sudah menikah, dan misalkan suami itu tuh meninggal. Nah, si istri ini tuh boleh memandikan suaminya meskipun berbeda kelamin. Nah, sebaliknya, jika istrinya juga sudah meninggal, maka suami tersebut diperbolehkan untuk memandikan jenazah istrinya. Nah, lalu yang selanjutnya, orang tua boleh memandikan anak yang di bawah umur. Misalnya ada anak yang meninggal umur 7 tahun, maka orang tua boleh memandikan meskipun berbeda jenis kelaminnya, seperti itu. Dan yang keempat, aib atau cacat jenazah tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Jadi tidak boleh ya anak-anak kita umbar-umbar aib jenazah tersebut, karena dikhawatirkan kasihan kepada jenazah tersebut. Dan juga anak-anak, memandikan jenazah ini merupakan suatu penghormatan gitu kepada jenazah, seperti itu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke anak-anak, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang syarat wajib dan orang yang berhak memandikan. Nah, yang pertama syarat wajib. Nah, anak-anak, jenazah muslim yang bukan mati syahid dan lengkap atau sebagian tubuhnya. Jadi
semua jenazah muslim yang bukan mati syahid ya. Nah, kalau ada seorang muslim yang mati syahid berarti beliau tidak diwajibkan untuk mandikan jenazahnya, akan tetapi beliau harus langsung dikuburkan seperti itu ya. Nah, dan juga tubuhnya itu lengkap, ada semuanya. Nah, ibu cenah, apakah boleh jika hanya tangan saja? Kan banyak tuh ya kecelakaan pada zaman sekarang yang tubuhnya itu pada rusak-rusak. Nah, anak-anak itu boleh sekali ya dimandikan walaupun hanya cuman satu kuku, satu jari, dua jari, pokoknya badan-badan yang tersisa itu harus dimandikan gitu. Itu merupakan syarat wajib, jadi wajib untuk dimandikan. Jadi syarat wajibnya yaitu apa anak-anak? Ya, jadi jenazah muslim yang bukan mati syahid ya, maupun kecelakaan ataupun apa, maupun badannya setengah ataupun full, itu tetap wajib untuk dimandikan. Oke, selanjutnya ada orang yang berhak memandikan. Nah, siapa saja sih orang yang berhak memandikan? Yang pertama, orang yang diwasiatkan. Nah, anak-anak misalkan nih ada seorang jenazah laki-laki yang mewasiatkan kepada temannya yang laki-laki itu untuk meminta beliau jika sudah meninggal, beliau meminta dimandikan olehnya, maka orang tersebut orang yang paling pertama yang diperbolehkan untuk memandikan jenazah tersebut. Nah, yang kedua, orang yang dekat dengan jenazah. Nah, kita cari dulu nih siapa nih orang, jika yang pertama nggak ada, yang kedua kita cari nih siapa sih orang yang terdekat dengan jenazah. Nah, jika ada maka beliaulah yang memandikan jenazah tersebut. Nah, yang ketiga orang yang berilmu. Nah, jika yang pertama dan yang kedua tidak ada, maka kita cari orang yang berilmu di suatu kampung tersebut atau di suatu tempat tersebut untuk memandikan jenazah tersebut. Jadi ilmunya sudah mumpuni, jadi sudah tahu tata caranya seperti itu. Dan yang keempat, jika ketiga tadi tidak ada, yang keempat adalah orang yang soleh. Kita lihat nih siapa yang orang yang soleh, kan suka ada tuh ustad kayak gitu ya. Jadi itu diperbolehkan untuk memandikan jenazah seperti itu. Nah, pada paham semuanya? Oke anak-anak, kita memasuki kepada materi persiapan. Nah, persiapan apa saja sih yang perlu dilakukan oleh kita yang akan memandikan jenazah? Yang pertama, kita harus menyiapkan ruangan tertutup. Nah, ruangan tertutup ini harus kita siapkan. Jadi tidak boleh ada yang melihat, tidak boleh ada yang mencuri-curi pandang kayak gitu ya. Tidak boleh ada yang ngintip kayak gitu. Nah, jadi ruangan itu tuh harus tertutup. Jadi ada tempatnya seperti itu. Dan yang kedua, kita siapkan ini air hangat gitu. Jangan air dingin ya, kita siapkan air hangat. Yang ketiga, kita siapkan sabun atau pembersih yang lembut gitu untuk membersihkan nanti badan-badan jenazah. Nah, yang keempat, kita mempersiapkan yaitu sarung tangan. Dan yang kelima, ada kain kafan atau pakaian setelah dimandikan ya. Jadi disiapkan gitu. Lalu yang keenam ada handuk. Nah, handuk ini untuk mengeringkan jika jenazah tersebut sudah beres gitu dimandikan. Nah, yang ketujuh ada lidi atau alat pembersih kuku atau pembersih kotoran-kotoran yang menempel pada sela-sela yang sulit dijangkau gitu. Nah, yang kedelapan ada kapur barus, ada daun bidara dan wewangian lainnya seperti itu ya. Untuk agar nanti setelah jenazahnya beres dimandikan, dipakaikan kepada jenazah tersebut. Seperti itu. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke materi tata cara untuk memandikan jenazah. Nah, apa saja sih yang harus kita persiapkan? Nah, kita persiapkan jenazah yang akan dimandikan, kita masukkan ke dalam suatu ruangan tersebut. Nah, di dalam suatu tempat lah seperti itu ya. Nah, setelah itu kepala jenazah harus lebih tinggi daripada badannya. Jadi dia itu harus lebih tinggi, jangan rata kayak gitu. Jadi kepalanya harus memakai ganjalan ya,
harus memakai kayak bantal atau apalah seperti itu ya, yang jadi kepalanya itu lebih tinggi daripada badan-badannya. Atau ada juga jenazahnya yang didudukan, jadi jenazahnya itu duduk gitu. Oke, untuk yang pertama ada niat. Nah, niat ini sesuai jenis kelamin ya, diucapkan oleh orang yang akan memandikan jenazah. Nah, untuk niat itu, untuk jenazah laki-laki adalah nawaitul ghusla lihadal mayyiti lillahi ta'ala. Nah, sedangkan untuk jenazah perempuan adalah nawaitul ghusla lihadhihi mayyiti lillahi ta'ala. Seperti itu nanti, jadi itu diucapkan oleh orang yang akan memandikan. Biasanya yang memandikan itu ada 1 orang atau 2 orang gitu ya. Nah, lalu selanjutnya setelah kita yang akan memandikan mengucapkan niat di dalam hati ya, tempatnya niat itu di dalam hati. Selanjutnya membasuh tubuh mulai dari kanan, mulai dari bahu, dari tangan sampai ke bawah, sampai kepada kaki. Jadi dibanjurkan, diguyurkan seperti itu secara perlahan ya, jangan sampai menyakiti jenazah tersebut, dikhawatirkan jenazah tersebut mengalami kesakitan seperti itu ya. Jadi hati-hati secara lembut gitu, harus diperlakukan secara lembut. Nah, kotoran-kotorannya dikeluarkan, perutnya diurut agar kotoran di dalam perutnya keluar. Terus adapun kayak kotoran-kotoran lain, bersihkan semuanya, tapi harus dengan secara lembut seperti itu ya. Nah, setelah kita membasuh mulai dari ini sampai ke kaki, dari kanan, dari arah kanan, dari tubuh kanan sampai ke bawah. Nah, lalu kita membasuh wajah dan kepala jenazah. Nah, jadi wajah-wajah ini dibersihkan mulai dari kotoran hidung ataupun mulut, jika ada telinga kita bersihkan secara lembut gitu ya. Jangan sampai menyakiti jenazah. Lalu kita dikeramaskan gitu, dicuci rambutnya pakai sabun boleh ya gitu. Nah, setelah itu lalu yang selanjutnya adalah yang keempat, membasuh lubang depan dan lubang belakang menggunakan kain lembut. Jadi kemaluan yang depan dan yang belakang jenazah harus dibersihkan gitu, harus menggunakan kain yang sudah kita siapkan tadi, tapi dengan lembut ya, jangan dengan kasar gitu. Lalu yang selanjutnya ada mewudukan jenazah kecuali berkumur dan istinsyak gitu. Nah, setelah nanti sudah dimandikan secara bersih, sudah melakukannya 3 kali, memandikan jenazahnya 3 kali. Jadi diulangi-ulangi lagi ya, memandikan tadi dengan 3 kali. Setelah itu wudukan, jadi jenazah tersebut berwudu gitu. Nah, ulangi memandikan jenazah itu secara dengan 3 kali ya. Yang terakhir mengeringkan tubuh jenazah dan juga memberi wangian. Nah, mengeringkannya dengan apa? Dengan handuk yang sudah kita siapkan tadi, mulai dari kepala, dari badannya kita keringkan gitu, agar tidak ada air yang menempel gitu sebelum dia dibalut dengan kain kafan. Dan juga jangan lupa kasih wangian kayak kapur baru atau wangian lainnya seperti itu ya. Oke anak-anak, alhamdulillah ya, penyampaian materi dari ibu sudah selesai. Nah, ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ibu pengen nanti kalian membuat video tentang tata cara untuk memandikan jenazah. Nah, setelah kalian mempelajari video ini ya, nanti kalian bisa upload ke media sosial dan tag ibu. Nanti ibu akan memberikan nilai kepada kalian seperti itu. Nah, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Nah, anak-anak, jadi kesimpulannya pada pembelajaran kita kali ini adalah memandikan jenazah ini merupakan kewajiban ya bagi umat Islam, bagi kita gitu. Dan juga sebagai bentuk penghormatan kepada jenazah dan juga bentuk membersihkan jenazah. Nah, kita ini harus bisa gitu ya. Kita harus mengetahui gitu tentang tata cara memandikan jenazah ini dengan baik yang benar. Jangan sampai pada saat kita
eh, memandikan jenazah kita berlaku kasar kepada jenazah atau membongkar aibnya. Jangan sampai ya, jangan sampai seperti itu ya. Nah, oke anak-anak. Nah, Ibu harap pembelajaran kita kali ini membuahkan hasil yang bermanfaat, dan juga kita selaku siswa, kalian selaku siswa tahu gitu ya. Jadi ada perwakilan lah di kampung kalian untuk mengetahui tata cara memandikan jenazah ini. Nah, oke, alhamdulillah ya. Terima kasih kepada yang sudah menonton pembelajaran kali ini dari awal sampai akhir. Ibu ucapkan terima kasih, dan Ibu tutup pembelajaran kita kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu tutup ya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.